Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Baik, selamat datang kembali di mata kuliah ilmu kalam atau teologi Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita buka demi keberkahan dan kebermanfaatan ilmu kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Oke, baik. Oh ya, tolong absennya diisi. Baik teman-teman sekalian, untuk perkuliahan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ilmu kalam atau teologi Islam, yakni mengenai ontologi dan epistemologi ilmu kalam. Baik, tapi sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan kita mengenai ontologi dan epistemologi ilmu kalam, saya perlu memberitahu dulu pada teman-teman bahwa materi ontologi dan epistemologi ilmu kalam itu punya, atau saya merencanakan sebagaimana telah disampaikan pekan kemarin dalam RPS itu, bahwa submaterinya pertama adalah mengenai definisi dan pengertian ilmu kalam, lalu yang kedua mengenai nama lain ilmu kalam, yang ketiga dasar-dasar atau sumber-sumber dari ilmu kalam, dan yang keempat adalah ruang lingkup dari ilmu kalam. Nah, kemarin saya sudah share di grup mengenai pemahaman teman-teman terhadap apa sih yang disebut dengan ilmu kalam atau teologi Islam. Saya akan lihatkan dulu hasil pemahaman teman-teman ketika mendengar frasa ilmu kalam atau teologi Islam. Oke, pokoknya ada yang membahas atau yang menjawab dengan bahwa ilmu kalam atau teologi Islam itu ada ilmu tentang ketuhanan, ada yang menjawab ilmu tentang keyakinan, ada yang juga menyebut dengan ilmu tentang kepercayaan, ada juga yang menyatakan argumen rasional melalui ucapan dan atau dialog panjang, ada juga yang menyebutkan pembicaraan yang melibatkan nalar dan logika. Intinya adalah bahwa apa yang disebut dengan ilmu kalam, jadi saya kira dari hasil persepsi atau pretest teman-teman, saya kira teman-teman sudah cukup familiar mengetahui apa yang disebut dengan ilmu kalam. Memang ada yang kemudian menyebutkan ilmu kalam itu dengan istilah teologi Islam. Ilmu kalam atau kalam secara etimologis itu setara pengertiannya dengan speech atau pembicaraan, kata atau lafal, alasan atau argumen rasional, perkataan, ketentuan hukum atau perjanjian, percakapan, diskusi. Dari sini maka ada satu titik temu bahwa yang dimaksud dengan kalam itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan lisan, sesuatu yang berkaitan dengan ucapan atau ungkapan. Sementara secara terminologis, ilmu kalam adalah ilmu yang terkandung di dalamnya penjelasan rasional tentang prinsip-prinsip Islam atau i'tiqadiyat dan konfrontasi intelektual terhadap penyimpangan kalam atau syubhat i'tiqadiyat yang keluar dari majority mainstream atau al-jamaah dan paradigma wadrat atau i'tidal. Ilmu kalam juga dapat dipahami sebagai ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mesti ada, sifat-sifat yang tidak ada, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, serta membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada, yang tidak mungkin ada, dan yang mungkin ada pada diri seorang rasul. Berarti ilmu kalam itu adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita menetapkan keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin dalam konteks kita sebagai seorang muslim, ilmu kalam itu adalah bagaimana kita menetapkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, untuk selanjutnya
Kita ada 2 atau ada 3 submateri lagi. Yang pertama ada submateri mengenai nama lain ilmu kalam. Lalu yang kedua sumber atau dasar ilmu kalam. Yang ketiga itu ada mengenai ruang lingkup. Supaya tidak monolog dan tidak monoton, saya minta teman-teman untuk dibagi kepada 2 kelompok besar saja. Di sini ada 13 orang, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelompok 2. Bahasannya adalah poin kedua dan poin ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahasannya adalah mengenai nama lain ilmu kalam. Silakan berkumpul dengan teman-temannya. Oke teman-teman, 20 menit selesai. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan siapa yang mau menjadi juru bicara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nama lain dari ilmu kalam ya. Dan nama lain ilmu kalam itu ada 5. Yang pertama, ilmu kalam itu bisa dikenal dengan usuluddin, karena objek kajian yang bertumpu pada masalah pokok agama. Lalu yang nama lain dari ilmu kalam yang kedua yaitu Fiqhul Akbar, yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah atau Imam Hanafi sebagai diferensiasi dari fiqh praktis atau bisa disebut dengan fiqh al-asghar. Yang ketiga, ilmu nazar wal istidlal, karena secara metodologis berpijak pada penalaran rasio atau akli selain penalaran wahyu atau nakli. Yang keempat, ilmu zat wasifat, karena posisi ilmu kalam di sini yang meletakkan tauhid sebagai asas utama yang diturunkan dari masalah-masalah akidah secara argumentatif. Lalu yang kelima yaitu nama lain ilmu kalam, ilmu tauhid, karena dikaji tentang asma atau nama-nama lain dan sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasulnya. Juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Cukup sekian. Silahkan. Oke, aplaus dulu. Baik, selanjutnya sebelum nanti ada tanya jawab, kelompok 2 silakan sampaikan dulu hasil diskusinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil diskusi kita tadi, di sini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama ada sumber-sumber atau dasar-dasar, di mana sumber-sumber atau dasar-dasar ilmu kalam ini ada dari wahyu Tuhan dan hadis Nabi atau nakli. Yang kedua, akal dan pikiran manusia atau logika yang rasional. Yang ketiga ada insting. Yang keempat ada metode debat atau jidal. Selanjutnya ada ruang lingkup dari ilmu kalam itu sendiri, yaitu yang pertama ada objek kajian atau pokok-pokok keyakinan asliyah dari syariah. Yang kedua ada tujuannya, di mana tujuan dari ilmu kalam itu sendiri yaitu menjaga akidah Ahlussunnah dan melindunginya dari pemikiran ahli bid'ah. Tujuan yang kedua ada mengkaji pokok-pokok agama, mengokohkan keyakinan agama secara nalar logis sebagai bentuk kecintaan terhadap Islam, menolak keraguan yang dilancarkan oleh filsuf. Yang selanjutnya ada signifikansi atau urgensi dan juga manfaat. Yang pertama ada ma'rifatullah, yang kedua ada mengungkap sejarah, yang ketiga ada meneguhkan keyakinan, yang keempat ada meningkatkan kemampuan pemahaman dan penghayatan agama. Sekian dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan. Oke, aplaus dulu.
Boleh dari kelompok 1 dulu, ada yang tanyakan? Izin bertanya terkait tadi yang dibahas oleh kelompok 2 terkait mengapa salah satu tujuan ilmu kalam itu menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan melindunginya dari pemikiran-pemikiran ahli bid'ah. Ya, baik, terima kasih. Dari kelompok 2 ada yang bertanya ke kelompok 1, silakan. Baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Mengapa nama lain dari ilmu kalam itu ilmu tauhid dan bagaimana yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah perkembangan dari ilmu tauhid itu? Terima kasih. Silakan, saya beri waktu dulu 5 menit lah untuk mencari jawabannya, lalu nanti disampaikan oleh teman-teman kepada kelompok yang bertanya. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik. Setelah kami dari kelompok 1 berdiskusi mengenai apa yang ditanyakan oleh kelompok 2, dan hasil jawaban kami seperti ini. Nama lain ilmu kalam adalah tauhid karena inti bahasanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sifat-sifatnya secara benar. Ilmu kalam disebut juga perkembangan dari ilmu tauhid karena awalnya ilmu ini hanya menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala secara sederhana, lalu berkembang menjadi sistematis dan argumentatif untuk menjawab tantangan-tantangan pemikiran filsafat atau bid'ah dan aliran-aliran yang menyimpang. Nah, itu jawaban yang sudah kami diskusikan. Oke, baik, selanjutnya dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Saya mewakili dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi bertanya, mengapa salah satu tujuan ilmu kalam adalah menjaga akidah? Jadi jawabannya atas hasil diskusi kami adalah karena ilmu kalam lahir sebagai respon terhadap munculnya berbagai aliran penyimpangan, yaitu ahlul bid'ah yang berpotensi merusak kemurnian akidah. Maka salah satu tujuannya adalah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan argumen rasional dan nakli agar tetap lurus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, oke. Baik teman-teman, sebelum ditutup, saya sudah buat kuis. Nah, nanti saya kirimkan linknya ke grup, tautannya ke grup. Jadi nanti ada 7 soal yang mesti diisi oleh teman-teman. Saya kira tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu sudah sangat cukup baik, dan itu juga bentuk dari hasil diskusi dan literasi teman-teman memanfaatkan teknologi. Jadi saya kira saya hanya akan mengafirmasi bahwa tadi apa yang disampaikan juga sudah saya kira sudah benar, sudah cukup baik gitu. Bahkan mungkin mengenai tadi nama lain ilmu kalam ada usuluddin, ada fiqh akbar yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah, lalu ilmu nazar wal istidlal, ilmu zawasifah, ilmu tauhid itu juga sudah sangat bagus. Kemudian sumber-sumber dasarnya betul bahwa sumber-sumber atau dasar-dasar dari ilmu kalam itu setidaknya ada 4. Dasarnya itu pertama nakli, yang kedua akli, yang ketiga insting, dan yang keempat metodenya itu dengan debat atau jidal. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau dirasa cukup, saya kira itu untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.